makanya tidak mendengar dan kemudian tidak berpikir untuk apakah saya harus mengundurkan diri ataukah saya harus bertahan. Dan ini kemudian menjadi polemik ya, dan juga menjadi satu hal yang juga itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan. Oh, jadi Bapak memikirkan itu juga? Saya pikirkan juga. Jadi ketika bilang harusnya Pak Kapolri mundur, itu menjadi pertimbangan Bapak juga? Dan itu saya sampaikan juga ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka juga banyak yang keberatan. Dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang carut marut, dan kemudian saya mundur, saya nggak tanggung jawab. Karena bagi saya terbebas dari itu, saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya kita berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berat. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena itu dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Kalau itu begal, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami, ya. Pelaku kejahatan sekarang ini sangat di atas angin, ya. Karena kalau dia ketangkep dan kemudian ada celah pidana, dia akan lapor balik, teman-teman. Inilah yang membuat masyarakat merasa tidak aman, ya, nggak nyaman. Maka sampai kejadian kemarin ada polisi yang dibegal, tapi masyarakat tidak berani untuk belain. Karena apa? Resiko nyawa dibelain, kalau menang masuk penjara. Akhirnya dibiarin. Kok sudah asumsi masyarakat seperti itu? Apa nggak tambah seneng itu para penjahat-penjahat dalam beraksi? Mereka membegal mah santai aja, nggak apa-apa. Kita begal ya, karena apa? Kalau ada apa kita lapor balik. Jangan takut, sebagai begal, sebagai penjahat kita masih punya hak sebagai manusia. Kalau kita sampai dipersekusi, kita lapor balik, kita cuan double dari begalan, nanti kemudian tuntutan. Nah, sekarang kalau persepsi masyarakat sudah seperti itu, mau jadi apa negara Indonesia ini? Menurut kalian bagaimana, teman-teman? Copot, Kapolresta sampai Kasat Lantas Sleman kini diperiksa Propam. Nah, kan malah jadi kena getahnya kan, gara-gara belain jambret. Sekarang kadernya malah terancam nih. Sudah dibilang, di era sekarang ini jangan main-main sama netizen. Karena apa? Di era media sosial seperti sekarang ini, berita ini akan cepat viral gitu. Jadi ketika ada perilaku yang tidak baik dari para aparat, itu akan cepat menyebar dan menimbulkan reaksi publik. Dan jangan lupa, sekarang itu eranya reformasi Polri. Jadi kalau misalnya ada perilaku dari anggotanya yang tidak sesuai dengan aturan, yang bisa menimbulkan kegaduhan di publik. Polisi di Bekasi bersimbah darah jadi korban begal dan sempat minta tolong. Ini alasan warga tak membantu. Ya bagaimana warga mau membantu, Pak? Mereka takut. Soalnya takut kena jadi korban begalnya, juga takut nanti kalau bantu si korban terus iniin begalnya, tahu-taunya nantinya jadi tersangka, Pak.
Makanya warga menghindari cari aman aja gitu Pak. Makanya tolong diberesin Pak, kasus ini Pak, diberesin. Gimana aturannya yang sebenarnya Pak? Warga biasa yang melapor kejahatan di kantor polisi, Kapolsek ini malah kena mental. Awal tahun 2026 ini, hal berbau kontroversi terkait Polri terus bermunculan. Tapi di antara sekian kasus yang tidak masuk akal, mungkin ini yang paling bikin geram dan malu bagi anggota polisinya sendiri. Jadi Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlur Rahman melalui sosial media pribadinya membagikan pengalaman saat menjadi korban kejahatan. Saat itu, ia kehilangan sepeda ontel dan berniat datang ke kantor polisi untuk meminta bantuan. Kebetulan, ia tak mengenakan seragam polisi, jadi seolah terlihat seperti warga biasa. Tapi begitu sampai, perlakuan yang Pak Arif terima sangat di luar dugaan. Jangankan ditenangkan dan disuruh duduk, dirinya yang berpangkat AKBP bisa-bisanya dicuekin sama bawahannya sendiri. Bahkan yang bikin lebih nyesek, seorang polisi yang bertugas malah bertanya pada Kapolres yang lagi nyamar itu, emang harganya berapa? Mendengar hal itu, sang Kapolres mengaku sangat sakit hati dan akhirnya membuka identitasnya. Pak Arif kemudian marah besar, bahkan sampai ngatain anggota yang bertugas brengsek dan pelayanannya bikin mau muntah. Tapi menurutmu siapa yang salah? Nyamar jadi warga biasa supaya jangan seperti itu. Pak, ya, Pak, saya mau laporan Pak ada musibah. Saya kasih tahu saya ada musibah. Ya, ada Pak. Saya di curian Pak, curian apa? Dia mukanya itu masih nggak serius, tapi masih berdiri. Disuruh duduk aja belum? Ya saya nggak ngomong saya polisi kan. Terus bilang apa? Sepeda. Tahu nggak? Saya bilang sepeda saya hilang. Saya mau main tebak-tebakan sekarang sama Pak Ridwan. Pertanyaan selanjutnya apa kira-kira? Salah. Tapi sepeda motor apa? Berapa harga sepeda? Emang berapa harganya? Hancur Pak, saya belum apa-apa. Ini saya bilang tadi empati di situ. Suruh duduk dulu. Itu saya bilang tadi empati. Di sini bilang memanusiakan orang. Ya, saya ngomong gini karena saya pernah jadi masyarakat biasa. Saya polisi, terus lagi jadi masyarakat yang mengalami kemalangan. Kita belum bisa loh, belum tentu bisa menyelesaikan semua masalah orang. Sepakat ya? Saya pun tidak berharap dan tidak yakin sepeda pancal itu ketemu. Bang harganya berapa? Baru saya muntah saya. Woi, kamu sini. Panggil kamu sini. Memang dalam kategori pencurian itu kan diatur oleh Perma ya. Mana kategori pencurian biasa ya, pencurian ringan, pencurian berat, pencurian dengan kekerasan. Iya, kita semua tahu. Cuma jangan diponis di depan dong. Jadi kalau memang harganya 1 juta atau 500.000, nggak mau dikerjain gitu. Nggak boleh gitu. Ada yang nilainya secara rupiah murah, mungkin, tapi barang tersebut barang yang memang sangat penting kan gitu. Kita belum tentu bisa menyelesaikan masalah orang, tapi jangan meremehkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Jagratify, di mana membahas tentang konten-konten politik ya, dan berita terbaru dari seorang Kapolri Listio Sigit yang kemarin itu baru saja dituntut mundur. Tetapi pada kenyataannya dan faktanya dia itu berpikir dan menimbang bahwa keputusannya itu tidak segera mengundurkan diri meskipun banyak konflik terjadi di tubuh Polri. Karena seperti yang kita ketahui, banyak dari kelakuan atau perbuatan dari Kapolri sendiri itu sangat lucu ya sekali teman-teman ya, dimana kemarin ada berita rentetan tentang para perilaku yang melakukan kejahatan, tetapi anehnya para korban malah justru menjadi tersangka karena dari kacamata para petugas kepolisian itu berbeda-beda teman-teman ya. Dan kemarin terbaru viral dari Kapolres Sleman yang mengidentifikasikan korban yang mengejar penjamret itu malah menjadi tersangka karena si tersangka itu melarikan diri dan kemudian menabrak pagar. Kemudian dari langkah beliau yang menjadikan tersangka si korban ini ya akhirnya dihujat seluruh warganet seluruh Indonesia guys ya. Nah bahkan tanya itu kita sudah membahasnya di video tadi bahwa dia itu selain terkena sanksi ya, dan juga ternyata ya hukuman moral itu udah pasti. Dan kemudian tidak hanya di Sleman saja ya, ada beberapa sebuah statement dari para petinggi Polri sendiri itu sangat aneh ya, bahwa melakukan tindakan kriminal berupa tentang menghakimi secara sendiri gitu ya. Pelaku kejahatan itu justru malah
dihukum pidana. Dan ini aneh ya teman-teman ya. Dan oleh karena itu berita terbaru kemarin itu pun seolah-olah menjadi sebuah karma untuk kepolisian sendiri. Ada seorang polisi ya di tengah malam, dia itu dibegal oleh sekawanan penjamret, dan kemudian meskipun dia minta tolong, dia tetap dilukai gitu teman-teman ya. Ya pokoknya dengan sadisnya gitu. Dan kemudian meskipun dia minta tolong, ya ini yang menjadi sebuah polemik. Otomatis seolah-olah petinggi polisi itu harus kembali berpikir, apakah mungkin jika ada yang menolong itu nanti kalau ada apa-apa si penjabat akhirnya meninggal, nanti disalahkan yang menolong. Nah ini tuh dibiarkan teman-teman ya. Dan itulah akibatnya dari apa yang dilakukan oleh kepolisian yang membuat terluka sendiri ya anggota kepolisiannya dari anggota mereka ya, kemudian tidak ditolong dan mengalami kritis. Dan tentu saja dari kinerja kepolisian ya yang selalu aneh, nyeleneh, dan kadang-kadang memang seperti yang kita ketahui bukan rahasia umum bahwa seorang polisi ingin cuan saja gitu ya. Kalau nggak ada cuan, nggak ada pekerjaan. Dan itulah yang terjadi, semakin membaik ya, bukannya semakin kesana semakin konyol gitu ya. Karena masyarakat sudah semakin gerah dengan apa yang mereka lakukan. Cukup sekian untuk teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.